Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan LMS atau Learning Management System pada kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2021 dan seterusnya. Oke, pada kali ini LMS-nya cukup lengkap, jadi dari kegiatan awal sampai akhir ya, dari kegiatan mandiri sampai dengan PPL. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita langsung buka ke Google Chrome. Pertama kita masuk ke akun SIM PKP kita. Oke, setelah kita masuk nanti akan muncul seperti ini. Kalau Anda sudah lulus, Anda dinyatakan lulus tes akademik calon peserta PPG Terjab, langsung klik selengkapnya. Nah, ketika akan muncul, kita scroll ke bawah. Di sini ada beberapa item ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada kelas LMS, yang kedua ada materi pembelajaran mandiri, yang ketiga ada berkas PKS atau perjanjian kerjasama, yang keempat ada kontribusi RPP. Nah, sebelum kita masuk ke LMS, di sini untuk yang baru lulus otomatis disuruh untuk mengunduh ya. Untuk mengunduh pembelajaran mandiri bisa kita unduh, klik saja pada tautan di sini ya. Langsung klik saja, nanti di situ akan otomatis mengunduh file-file materi pembelajaran mandiri. Kemudian untuk yang ketiga di sini ada berkas PKS atau perjanjian kerjasama, yang berisi adalah perjanjian kerjasama yang harus kita tanda tangani antara kita sebagai mahasiswa, kemudian dan juga LPTK tempat kita PPG. Bisa dicontohkan. Nah, untuk isinya begini ya. Jadi di sini setelah kita mengunduh, kemudian di print, kemudian kita tanda tangani berkas tersebut, kita upload setelah di scan. Kemudian untuk berkas yang asli langsung kita kirim ke Kemdikbud. Ya, kemudian yang keempat ada kontribusi RPP atau guru berbagi. Di sini kita disuruh mengupload RPP yang paling bagus bagi kontribusi kita pada guru berbagi. Oke, langsung saja kita menuju ke kelas LMS. Kita langsung klik saja pada kelas LMS. Kita akan dibawa ke menu diklat kita. Langsung saja kalau sudah muncul seperti ini, kita klik yang diklatku. Kemudian akan muncul beberapa materi ya. Di sini ada analisis materi ajar bidang studi, kemudian ada perancangan pembelajaran, kemudian yang ketiga ada praktik pembelajaran. Nah, otomatis setelah kita pembelajaran mandiri, kita akan masuk ke analisis materi bidang ajar. Nah, pada kegiatan ini, di sini kita masuk, klik saja ya. Di sini ada pendahuluan. Kemudian pendalaman materi. Pendalaman materi itu adalah kegiatan setelah kita belajar mandiri. Nah, pada pendalaman materi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di sini ada analisis materi ajar bidang studi, kemudian ada penyusunan materi ajar, kemudian ada analisis materi ajar pedagogi, kemudian ada review materi ajar. Nah, pada masing-masing poin ini, poin 2A sampai dengan poin 2D, di sini akan dibawa pada link-link berikut ya. Contoh ada orientasi pelatihan, kemudian link rekaman meeting, unggah hasil analisis, kemudian ujian bersama, kemudian ruang diskusi dan contoh kuis. Nah, pada masing-masing bagian ini harus kita ikuti semua. Kalau kita sudah mengikuti semua, otomatis pada your progress ini akan tercentang otomatis. Kalau kita belum mengikuti, tandanya di sini belum muncul centangnya. Kemudian pada yang 2A, analisis materi ajar bidang studi, di sini ada 6 modul ya. Dari modul 2A1 yaitu modul bahasa Indonesia. Di sini ada runtutan kegiatan yang harus dijalankan atau kita harus ikuti. Kemudian di sini kalau sudah mengikuti otomatis akan tercentang biru semua seperti ini. Kalau sudah selesai, kita masuk ke yang modul 2 yaitu modul matematika.
sama kegiatannya seperti modul 1 sesuai jadwal yang sudah diberikan dari LPTK. Kalau sudah selesai kita lanjut ke modul 3 yaitu IPA. Isinya juga sama. Di sini ada bahan pembelajaran juga yang bisa kita unduh. Kemudian setelah selesai modul 3 kita lanjut ke modul 4, isinya juga sama. Begitu seterusnya sampai dengan modul 6 TIK. Nah, pada kegiatan ini otomatis harus terpenuhi semua. Kalau sudah tercentang seperti ini semua sampai modul 6, otomatis kita bisa lanjut ke 2.B yaitu penyusunan materi ajar. Perlu diperhatikan kalau pada 2A ini belum tercentang semua, otomatis yang 2B penyusunan materi ajar belum bisa dibuka. Nah, kita masuk ke penyusunan materi ajar. Di sini kita akan ada meet atau zoom-nya dengan dosen kita. Kemudian di sini kita akan menyusun materi ajar yang akan kita gunakan nanti pada kegiatan PPR. Nah, kalau sudah tercentang semua seperti ini, otomatis kita sudah selesai. Kita bisa lanjut ke 2C, analisis materi ajar pedagogi. Nah, di sini pada analisis materi ajar pedagogi, di sini kita akan membahas materi-materi pedagogi seperti pada pendalaman materi. Otomatis di sini harus tercentang semua. Kalau sudah tercentang semua, baru kita bisa lanjut ke 2.D atau review materi ajar. Nah, pada kegiatan review materi ajar ini kita diminta untuk mengunggah hasil materi ajar yang sudah direview atau yang telah direview oleh dosen pengajar kita dan juga kita sendiri. Otomatis materi ajar yang sudah fix ya. Oke, kemudian kalau sudah sampai ke 2D, otomatis kita bisa masuk ke poin 3 yaitu perancangan pembelajaran. Nah, kita masuk ke nomor 3. Pada perancangan pembelajaran ini kita diminta untuk identifikasi masalah dan rencana aksi. Nah, untuk identifikasi masalah itu berupa masalah-masalah yang muncul ketika kita melaksanakan pembelajaran di sekolah masing-masing. Kemudian rencana aksinya bagaimana atau solusinya yang akan ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita masuk ke 3B yaitu penyusunan dokumen rancangan pembelajaran. Perlu diingat untuk penyusunan dokumen rancangan pembelajaran ini bukan hanya RPP ya. Jadi pada rancangan pembelajaran ini itu lengkap dari RPP-nya, kemudian materi ajarnya, kemudian materi media yang akan kita gunakan, kemudian untuk evaluasinya juga harus lengkap jadi satu kesatuan. Nah, di sini ada beberapa bagian harus kita ikuti. Setelah kita selesai pada 3B, kita bisa lanjut ke yang 3C yaitu kegiatan peer teaching. Nah, pada kegiatan peer teaching ini kita disuruh untuk mempraktikkan bagaimana cara mengajar kita di kelas atau di sekolah masing-masing. Tentunya dengan menggunakan rancangan pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, kemudian setelah selesai, sudah jenang semua, kita bisa masuk ke 3D, yaitu refleksi dan rencana tindak lanjut. Refleksi ini yaitu berupa masukan, kritik, dan saran ketika kita melaksanakan per-teaching, tentunya dari dosen dan juga dari teman kita. Oke, kalau sudah selesai sampai 3D, otomatis kita bisa lanjut ke uji komprehensif. Ya, jadi di uji komprehensif ini coba kita buka. Nah, di sini ada keterangannya, uji komprehensif itu apa, kemudian yang harus dibuat itu apa saja. Nah, kalau sudah kita masuk ke 4A. Nah, di sini ketika uji komprehensif kita akan diuji oleh dosen kita bagaimana cara mengajar kita. Tentunya dengan menggunakan daring. Di situ cuma ada kita dan juga 2 dosen penguji. Otomatis di situ bagaimana rencana pembelajaran kita, bagaimana kita menyampaikan pembelajaran, kemudian seberapa luas pengetahuan kita tentang materi-materi ajar bidang studi yang sudah kita pelajari. Nah, ketika pada uji komprehensif ini nilai kita tidak tuntas, otomatis kita bisa mengikuti yang 4B yaitu uji komprehensif ulang. Kalau kita lulus, otomatis yang 4B ini tidak bisa dibuka.
Oke, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu praktik pembelajaran. Bisa kita klik. Nah, pada praktik pembelajaran ini biasa kita kenal dengan PPL atau praktik pengalaman lapangan ya, bisa dibilang seperti itu. Pada kegiatan praktik pembelajaran ini kita diminta untuk mempraktikkan bagaimana cara mengajar kita di kelas dan juga di sekolah masing-masing, tentunya dengan menggunakan 3 perangkat pembelajaran atau 3 rancangan pembelajaran yang telah kita buat. Nah, di sini ada modul 5A, 5B, kemudian 5C. Pada 5A ini adalah praktek pembelajaran rancangan pembelajaran yang pertama, kemudian 5B itu yang kedua, kemudian 5C itu yang ketiga. Nah, di sini bisa kita lihat apa saja yang harus kita laksanakan dari pelaksanaan praktiknya, kemudian editing hasil rekamannya, kemudian unggah hasil prakteknya yang sudah kita edit berupa video, bisa kita upload melalui YouTube ataupun di Google Drive. Itu sampai 5C ya, otomatis sampai dengan pembelajaran yang ketiga. Perlu diingat kalau 5A belum, otomatis yang bawah belum bisa dibuka semua. Itu untuk kegiatan LMS-nya yang harus kita ikut semua, dari pendahuluan, pendalaman materi, perancangan pembelajaran, uji komprehensif, dan praktik pembelajarannya. Nah, kemudian kita juga harus tahu menu-menu yang ada di sebelah kiri itu. Di sini ada partisipan. Nah, partisipan kalau kita buka di sini akan berisi mahasiswa atau data mahasiswa pada angkatan kita. Nah, kemudian untuk di sini ada grades. Di sini kita bisa melihat nilai kita atau nilai yang kita dapat, ya, bisa dilihat nanti. Kemudian yang terakhir ada dashboard. Nah, pada dashboard ini di sini akan menunjukkan seberapa persen pelaksanaan PPG yang sudah kita laksanakan. Jadi kalau sudah selesai, kok di sini masih belum 100%, berarti ada yang belum kita laksanakan, bisa kita cek ataupun bisa kita tanyakan ke admin kelas masing-masing. Nah, begitu untuk cara menggunakan LMS-nya. Mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe dan juga klik notifikasi loncengnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.